Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli. Kali ini saya akan berikan tutorial untuk pemula ya. Untuk para pemula ini buketnya sudah terlihat seperti rumit, tapi sebenarnya tidak ya. Tipsnya sangat mudah dan simpel, asal kita mengikutinya dengan pelan-pelan dan mengulang-ulangnya lagi ya. Bahan yang kita butuhkan ini ada tisu, kertas tisu, potong menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama. Pokoknya ini dari 1 lembar kita potong menjadi 6 bagian ya, dengan ukuran yang sama, dengan pola yang sama. Dan kali ini teknik buketnya saya coba percantik dengan banyak rempel tisunya ya. Dan ini teknik melipatnya saya buat yang tidak terlalu rumit. Kita hanya perlu mencubitnya atau merempelnya, kemudian kita beri selotip. Buat ini sebanyak 4 layer ya. Dan ini bisa diganti dengan kain spunbond atau menggunakan tili salju, atau bisa kita gunakan juga dengan kertas cello, tapi kali ini kita menggunakan teknik yang menggunakan tisu. Dan ini penggunaannya tisu saya lebih memilih warna putih ya, karena warna putih itu dominan, lebih cantik dipakai di warna apa saja. Jadi alternatif untuk pemula yang pengen mengumpulkan bahan-bahan itu lebih baik memilihnya yang warna putih. Dan ini saya menggunakan foam dengan ukuran 4x7 ya, dengan balutan kardusnya sekitar 20 cm ya. Dan ini saya menggunakan bunga artifisial dengan warna merah dan pink serta putih. Dengan bantuan ini saya tambah menggunakan tusuk sate ya, karena tangkai bunganya tidak panjang ya, jadi perlu kita sambung supaya kelihatan lebih tinggi. Dan untuk pemasangan cello, pemasangan tisunya ini kita buat di bagian depan dua dengan jarak yang berdekatan ya, kemudian sisi kanan dan sisi kiri. Dan kali ini buket yang saya buat habis ya, habis menggunakan cellonya 2 lembar, dan itu pun sisa sedikit ya. Dari 1 lembar cello ini saya bagi menjadi 2, kemudian dari setengahnya ini saya bagi menjadi 2 lagi. Ini untuk layer yang pertama ya, untuk layer yang paling atas. Dan ini saya menggunakan lipatan. Ini teknik yang kemarin sempat tren ya, kita menggunakan sudut segitiga. Untuk pemasangan sudut segitiga ini boleh di sisi kanan atau di sisi kiri ya. Ini suka-suka ya, kalau untuk pemasangannya opsional ya, boleh kanan boleh kiri. Dan ini saya menggunakan teknik yang digulung ya cellonya. Kita menggunakan teknik gulungan ini dari sepotong setengah tadi ya. Kemudian kita beri selotip dan kita ambil lagi dari setengah cello tadi, kita potong. Ini saya tidak menggunakan ukuran-ukurannya, tapi kita menggunakan potongan menyesuaikan dengan kebutuhan isi buketnya ya. Dan ini masih menggunakan teknik kita gulung. Ini kita pasang untuk sisi kiri, dan untuk pemasangannya itu kita buat dengan posisi miring ya, supaya cello di bagian layar belakang itu bisa mengembang ya. Kalau sudah, ini kita beri selotip, kemudian kita ambil lagi, kita potong dari sisa cello yang tadi ya, ini kita potong menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Dan ini saya menggunakan double lipat ya, tidak digulung lagi tapi menggunakan double lipat. Dan untuk pemasangannya masih di sisi gagang buket ya, kita buat kita pasangnya di sisi gagang buket, jangan dibawa ke depan. Dan untuk sisi kanannya juga sama,
masih kita pasang di sisi gagang buket dengan posisi pemasangannya miring ya, supaya tetap buket kita itu mengembang sampai selesai nanti ya. Nah, ini kita ambil dari satu lembar lagi cello, kita bagi menjadi 2 bagian. Dari setengah lembar ini kita potong, dan potongan ini menyesuaikan dengan kebutuhan layer yang berikutnya ya. Nah, ini untuk bagian layer yang keempat ya kalau nggak salah tadi. Dan teknik melipatnya saya menggunakan double lipat seperti biasa ya. Dan kali ini untuk wrappingnya saya tidak menggunakan rempel atau cubitan ya, jadi kita susunnya, tipsnya yang penting dengan posisi miring ya, jadi supaya buket kita itu terlihat mengembang, jadi melebar, terlihat lebar ya. Jadi tidak ada teknik mencubit untuk pemula. Kadang teknik mencubit itu sangat rumit ya, karena satu, belum terbiasa. Jadi tipsnya supaya terbiasa kita harus belajar dulu, supaya tangan kita itu terbiasa dengan teknik mencubitnya ya. Dan setelah itu untuk bagian depan ini dari setengah lembar tadi kita potong, ukurannya menyesuaikan saja ya, menyesuaikan dengan posisi layer. Ini untuk layer bagian depan ini saya bagi menjadi 3 bagian, dan teknik melipatnya itu biasa saja ya. Ini teknik yang termasuk mudah untuk pemula ya, kita hanya membagi 2 sama rata, dan ini saya strapless ya supaya lebih cepat dan lebih mudah, dan supaya tidak lepas-lepas ya. Oke, ini kita buat 3. Setelah itu untuk pemasangan pertama kita pasang di bagian depan. Ini saya beri lem dulu ya supaya lebih kokoh. Dan tipsnya setelah pemberian lem itu harus kita tekan dan kita tahan untuk beberapa detik supaya lemnya lebih melekat ya. Nah, ini untuk teknik pemasangan bagian rempel depan ya. Oke, ini sudah selesai, sudah mulai terlihat cantik ya. Dan kita rapikan, ini bagian belakangnya masih terbuka ya, jadi saya beri selotip. Kemudian ini dari setengah lembar ini saya potong lagi, dan ini saya buat untuk aksesoris bagian depan lagi. Ini hanya menggunakan teknik lipat biasa, teknik menjadi 2. Oke, ini untuk kanan dan kiri. Tambahan wrapping ini sebenarnya sangat mudah ya, dan teknik ini yang bikin buket kita itu terlihat lebih rimbun, dan ini teknik yang paling mudah ya untuk pemula. Teknik ini sangat mudah ya kalau untuk pemula ya menurut saya, karena dari sekian banyak ide-ide buket atau perkembangan kerajinan buket itu kan banyak seni, banyak model, dan yang teknik ini yang paling mudah menurut saya ya, karena tidak ada metode cubit atau rempel atau meremasnya ya. Jadi siapapun bisa melakukannya karena tidak ada teknik yang begitu rumit untuk wrappingnya ya. Yang penting mengikuti arahannya step by step ya. Dan ini saya potong lagi untuk bagian layer belakang, penutup belakang ya. Dan nanti kita potong lagi untuk penutup bagian gagang. Dan ini gagangnya jangan jadikan masalah jika gagang buket kita itu kurang panjang. Nanti kita bisa atasi supaya buket kita itu tetap terlihat anggun. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melebihkan bagian bawahnya dengan cello ya.
jadi tidak harus menyambung bagian gagang. Jadi bisa kita usahakan dengan cara ditutup menggunakan cello lebih panjang ke bawah ya, jadi supaya imbang dan terlihat anggun. Karena kalau kita bikin buket gagangnya terlalu pendek pun tidak akan terlihat cantik ya, jadi terlihatnya itu seperti kurang bahan dan kurang anggun ya intinya. Dan ini untuk potongan yang terakhir sengaja saya buat lebih panjang karena akan saya gunakan teknik rempel yang double untuk layar bagian atas. Nah ini ya, jadi sisa bahan yang ke atas itu kita buat untuk rempel bagian atas. Oke, untuk teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe-nya, silahkan di like, comment, dan subscribe-nya ya, supaya bisa membantu dan mendukung channel saya supaya berkembang. Dan jangan lupa tombol loncengnya ditekan supaya nanti jika saya memberikan tutorial yang terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel saya. Oke, ini udah teknik yang terakhir, tinggal pasang aksesoris pitanya ya, dan nanti saya akan berikan teknik cara membuat simpul pitanya. Oke, sangat mudah dan simple ya untuk para pemula yang ingin mencoba membuat buket. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih dukungannya. Salam sehat selalu, semoga berkah dan selamat mencoba. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi di tutorial yang terbaru di hari yang esok.